Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Christina Bel. Saya dari Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Nah, di sini saya akan membahas tentang Kitab Filemon. Jadi, teman-teman, Kitab Filemon ini adalah sebuah surat pribadi yang ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara, kemungkinan besar di Roma, kepada seorang percaya yang bernama Filemon yang tinggal di Kolose. Nah, jadi surat ini juga ditunjukkan kepada Apfia, kemungkinan besar juga adalah istri dari Filemon. Nah, Archippus atau kemungkinan besar juga putra atau rekan sekerja dan jemaat yang berkumpul di rumah Filemon. Nah, jadi penulis kitab Filemon ini adalah Rasul Paulus. Nah, untuk penulisan dari kitab Filemon ini ditulis Paulus pada waktu ia sedang dipenjara di Roma, yaitu kira-kira pada tahun 60 Masehi sampai 61 Masehi. Jadi surat ini dikatakan boleh dikatakan unik. Nah, karena surat ini menjadi surat terpendek di antara surat-surat Paulus lainnya. Nah, selain itu juga surat ini adalah salah satu atau satu-satunya surat pribadi Paulus gitu. Nah, secara umum dalam surat ini Paulus mengajukan permintaan agar dimana Filemon ini mengampuni bahkan menerima kembali Onesimus, bukan sebagai hamba atau budak, akan tetapi di sini sebagai saudara seiman. Permintaan Paulus tidaklah sederhana, tetapi Paulus di sini meminta Filemon untuk melakukannya karena Filemon adalah pengikut Kristus. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan teologi dalam kitab Filemon. Nah, yang pertama itu ada teologi tentang pengampunan. Nah, pengampunan di sini merupakan inti dari pesan Paulus dalam kitab Filemon. Nah, di sini Paulus meminta Filemon untuk mengampuni Onesimus, seorang budak yang telah melarikan diri dan mungkin untuk melakukan kesalahan terhadapnya. Nah, pengampunan ini tidak hanya menjadi tindakan kasih, tetapi juga di sini mencerminkan kasih karunia Allah yang telah diterima oleh Filemon. Jadi dalam konteks teologi pengampunan adalah wujud nyata dari kasih Allah yang bekerja dalam kehidupan orang percaya. Nah, teologi yang kedua itu yaitu teologi rekonsiliasi. Nah, di sini Paulus menekankan bahwa pentingnya rekonsiliasi dalam hubungan antar manusia. Di sini ia meminta Filemon untuk menerima Onesimus kembali, bukan sebagai budak tetapi sebagai saudara dalam Kristus, seperti yang telah saya jelaskan di bagian pertama. Nah, di sini rekonsiliasi ini mencerminkan karya Injil yang membawa perdamaian dan kesatuan atau melampaui batasan sosial bahkan budaya. Nah, teologi yang ketiga yaitu teologi kesetaraan dalam Kristus. Nah, jadi teman-teman di sini surat ini menyoroti prinsip kesetaraan di antara orang-orang percaya. Jadi Paulus mengingatkan kembali Filemon bahwa Onesimus meskipun seorang budak adalah saudara seiman yang memiliki nilai yang sama di hadapan Allah. Jadi kesetaraan ini mencerminkan bahwa ajaran Paulus dalam Galatia pasal 3 ayat 28 di sini, di mana ia menyatakan bahwa dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan sosial atau status sosial, etnis atau gender. Nah, semua orang percaya di sini dipanggil untuk hidup dalam kesatuan bahkan sebagai tubuh Kristus. Nah, kemudian teologi selanjutnya yaitu teologi tentang kasih karunia. Nah, di sini kasih karunia Allah menjadi dasar, di mana semua permintaan Paulus dalam surat ini, Paulus menunjukkan bahwa kasih karunia itu yang telah diterima oleh Filemon harus diwujudkan dalam tindakan kasih kepada Onesimus. Nah, kasih karunia ini tidak hanya menyelamatkan, tetapi di sini juga mengubah cara orang percaya dalam berinteraksi dengan sesama, bahkan di sini membawa mereka untuk hidup dalam kasih bahkan pengampunan itu. Nah, selanjutnya kita masuk dalam teologi transformasi oleh Injil. Nah, teman-teman, di sini Paulus menyoroti transformasi yang terjadi dalam hidup. Nah, hidup Onesimus sebagai bukti kuasa Injil. Nah, Onesimus di sini yang sebelumnya dianggap tidak berguna, kini menjadi berguna baik Filemon. Nah, kemudian transformasi ini menunjukkan bahwa suatu Injil itu memiliki kuasa untuk mengubah seseorang.
Nah, jadi membawa mereka dari keadaan yang tidak berharga menjadi alat yang berguna bagi Allah bahkan sesamanya. Nah, kemudian kita akan masuk dalam keciri khususan surat Filemon. Oke. Nah, di sini keciri khususan surat Filemon di sini itu yang pertama, ini surat ini adalah surat yang paling terpendek di antara surat-surat Paulus gitu. Nah, yang kedua itu surat ini menjelaskan bagaimana Paulus dan gereja mula-mula itu menghadapi persoalan perbudakan di Roma. Nah, dari mana menyerang langsung atau menimbulkan pemberontakan bersenjata. Nah, di sini Paulus juga mengemukakan bahwa prinsip Kristen yang menyingkirkan kekerasan dari perbudakan Roma dan akhirnya menghapuskannya sama sekali di antara orang-orang Kristen. Nah, kemudian keciri khususan yang ketiga itu adalah surat ini yaitu memberikan pengertian yang unik gitu, pengertian yang unik ke dalam kehidupan Paulus, karena di sini dia begitu menunggal dengan seorang hamba, sehingga di sini Onesimus disebut buah hatiku. Nah, di sini teman-teman juga boleh membacakannya di dalam kitab Filemon pasal 1 ayat 2. Nah, selanjutnya kita masuk dalam fokus utama Rasul Paulus dalam surat Filemon. Nah, di sini meskipun hanya terdiri dari satu pasal saja, surat ini juga mengandung pesan yang mendalam tentang pengampunan, rekonsiliasi, kasih, dan transformasi hidup di dalam Kristus. Nah, di sini fokus utama Paulus dalam surat ini itu Jadi fokus utama Paulus dalam surat ini itu mencakup beberapa aspek penting yang relevan bagi kehidupan orang percaya, yang seperti yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu ada pengampunan, rekonsiliasi, kasih sebagai dasar hubungan, kesetaraan dalam hidup Kristus, kemudian transformasi oleh Injil. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam pengampunan. Nah, di sini Paulus meminta Filemon untuk mengampuni Onesimus, seorang budak yang telah melarikan diri dan mungkin melakukan kesalahan terhadapnya. Jadi dalam Filemon pasal 1 ayat 10-12 di sini Paulus menyebut Onesimus sebagai anaknya yang telah ia peroleh dalam penjara. Nah, kenapa demikian? Karena ini menunjukkan bahwa Onesimus ini telah mengalami pertobatan dan menjadi seorang percaya. Nah, Paulus bahkan menawarkan diri untuk menanggung segala kerugian yang mungkin telah ditimbulkan oleh Onesimus. Nah, kemudian kita masuk dalam ciri-ciri khusus. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam fokus utama yang kedua, yaitu rekonsiliasi. Nah, di sini Paulus tidak hanya meminta Filemon untuk mengampuni Onesimus, tetapi di sini juga untuk menerima dia kembali bukan sebagai budak, melainkan di sini sebagai saudara dalam Kristus. Dalam Filemon pasal 1 ayat 15-16, di sini Paulus menyatakan bahwa mungkin Onesimus dipisahkan sejak dari Filemon agar ia dapat kembali sebagai saudara yang kekasih. Kemudian rekonsiliasi ini juga mencerminkan karya Injil yang membawa perdamaian dan kesatuan melampaui batasan sosial, bahkan melampaui batasan sosial budaya. Nah, kemudian fokus utama yang ketiga itu kasih sebagai dasar hubungan. Di sini Paulus menulis surat ini dengan nada penuh kasih. Nah, di sini menunjukkan bagaimana kasih Kristus menjadi dasar untuk sebuah hubungan antar manusia. Jadi dalam Filemon 1 ayat 19 ini Paulus menyatakan bahwa ia lebih memilih untuk memohon daripada memerintahkan Filemon. Nah, agar tindakan Filemon ini dilakukan dengan sukarela. Kasih ini menjadi dasar bagi Filemon untuk menerima Onesimus kembali dengan hati yang terbuka. Nah, kemudian selanjutnya ada kesetaraan dalam Kristus. Nah, di sini Paulus sekali menekankan bahwa di dalam Kristus semua orang memiliki nilai yang sama, terlepas dari status sosial mereka. Nah, dalam Filemon 1 ayat 16-17, di sini Paulus meminta Filemon untuk menerima Onesimus seperti ia menerima Paulus sendiri. Dan ini juga menunjukkan bahwa Onesimus meskipun seorang budak adalah saudara seiman yang harus diperlakukan dengan kasih, bahkan diperlakukan sebagai orang yang terhormat. Nah, selanjutnya yang terakhir itu transformasi oleh Injil. Nah,
Jadi teman-teman, Paulus di sini menggambarkan perubahan yang terjadi dalam hidup Onesimus sebagai bukti bahwa kuasa Injil. Dalam Filemon 1 ayat 11 itu, Paulus di sini menyatakan bahwa Onesimus yang sebelumnya tidak berguna ini menjadi berguna. Nah, jadi teman-teman, dari fokus utama surat Filemon tadi, yang pertama itu pengampunan dan rekonsiliasi Kristen. Nah, ini adalah tema sentral. Surat ini berfokus pada permohonan Paulus kepada Filemon untuk mengampuni budaknya. Nah, jadi kesimpulan yang saya dapat dari surat Filemon ini, Nah, jadi kesimpulan yang saya dapat dari kitab Filemon ini yaitu kitab Filemon adalah kitab atau surat terpendek yang ditulis oleh Rasul Paulus, tetapi memiliki pesan yang sangat mendalam tentang pengampunan, rekonsiliasi, kasih, dan transformasi hidup dalam Kristus. Nah, jadi teman-teman, surat ini itu menunjukkan bagaimana iman Kristen atau iman kita sebagai orang Kristen harus diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama dalam hubungan antar manusia. Nah, di sini Paulus meminta Filemon untuk mengampuni bahkan menerima Onesimus, seorang budak yang telah melarikan diri, bukan sebagai budak lagi, tetapi sebagai saudara dalam Kristus. Nah, jadi teman-teman, kitab Filemon ini mengajarkan kepada kita bahwa iman Kristen itu bukan hanya tentang hubungan kita dengan Allah, tetapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita menghormati sesama kita. Oke, teman-teman, jadi sekian dari pembahasan surat Filemon dari saya. Semoga bisa kita pahami dan semoga bermanfaat bahkan menjadi berkat bagi kita semua. Shalom.